Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami mengenai Organogenesis. Ini merupakan tugas sekaligus ujian akhir semester mata kuliah perkembangan hewan yang diampu oleh dosen Bapak Mustamin Baluli SPD MSI. Berikut videonya. Adapun pokok bahasa yang kami sampaikan, yang pertama pengertian organogenesis, yang kedua tahap-tahap organogenesis, yang ketiga proses organogenesis, yang keempat organogenesis pada vertebrata. Pengertian organogenesis dalam perkembangan hewan, organogenesis atau organogenesis berasal dari kata Yunani opiafov, yaitu dengan mana yang bekerja, dan yevois asal pencipta generasi, adalah proses di mana ektoderm, endoderm, dan mesoderm berkembang menjadi organ-organ internal organisme. Yang kedua, organogenesis adalah proses pembentukan organ atau alat tubuh pertumbuhan. Ini diawali dari pembentukan embrio, bentuk primitif. Yang ketiga, menjadi fetus atau bentuk definitif, kemudian berdiferensiasi menjadi memiliki bentuk dan rupa yang spesifik bagi keluarga hewan dalam satu spesies. Karena organogenesis merupakan suatu proses, maka organogenesis terdiri atas beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap pertumbuhan antara, dan yang kedua yaitu tahap pertumbuhan akhir. Pada tahap pertumbuhan antara terjadi transformasi dan diferensiasi bagian-bagian dari embrio dari bentuk primitif ke bentuk definitif yang khas bagi tiap individu. Sedangkan pada pertumbuhan akhir, di mana terjadi penyelesaian bentuk definitif menjadi suatu bentuk ciri khas dari individu tersebut. Contohnya yaitu pertumbuhan jenis kelamin. Adapun pada aves, reptil, dan mamalia, batas antara pertumbuhan ini sulit untuk ditentukan dengan jelas. Proses organogenesis dibentuk oleh 3 lapisan, yaitu lapisan ektoderm, endoderm, dan mesoderm. Pada lapisan ektoderm merupakan lapisan yang paling luar. Pada perkembangan embrio terdiri atas beberapa, yaitu lapisan epidermis dan turunannya, termasuk kelenjar keringat dan folikel rambut. Kedua, gigi seri, geraham, dan taring. Ketiga, pituitari dan medula adrenal, serta penghasil sel sperma dan ovum. Bentukan ektoderm terbentuk selama proses gastrulasi. Pada perkembangan embriogenesis, sel-sel menyusun ulang dan mengalami embriogenesis. Pada perkembangan awal, sel-sel tersebut mengalami pembelahan dan belum terjadi proses gastrulasi, sehingga sel-sel darah di daerah hewani dipersiapkan ektoderm masa depan. Pada proses ektoderm, setiap organisme berbeda dan mengalami proses yang berbeda pula. Nama ektoderm adalah untuk membentuk sistem saraf yang terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Setelah mengalami gastrulasi, mesoderm tersebut membentuk notokorda yang menyerupai batang dengan punggung berdekatan dan menebal yang membentuk lempengan saraf. Pelat saraf tersebut dilipat membentuk tabung saraf yang disebut dengan proses neuralisasi. Tabung saraf tersebut kemudian membentuk otak serta sumsum tulang. Selanjutnya yaitu proses pembentukan jaringan mesoderm. Jaringan mesoderm merupakan jaringan yang terletak di bagian tengah, yang proses pembentukannya meliputi lapisan dermis kulit, sistem peredaran darah dan sistem limfatik, otot dan tulang, sistem reproduksi kecuali sel-sel yang dapat menghasilkan sperma dan ovum, serta korteks adrenal. Turunan dari jaringan mesoderm ini meliputi organ seperti ginjal dan gonad, serta saluran-saluran pada ginjal dan gonad. Proses pembentukan ginjal terdiri menjadi 3 tahapan. Tahapan pertama merupakan tahapan pembentukan ginjal yang terjadi secara sementara, sedangkan 2 tahapan terakhir merupakan pembentukan ginjal yang menghasilkan ginjal yang fungsional. Sedangkan pada proses pembentukan gonad yang dihasilkan akan bersifat dipotensial, di mana gonad tersebut memiliki potensi untuk menjadi ovarium dan testis. Selanjutnya yaitu proses pembentukan jaringan endodermal. Jaringan endodermal merupakan jaringan yang terletak di bagian paling dalam, yang proses pembentukannya meliputi jaringan epitelium sistem pernapasan dan sistem pencernaan, hati dan pankreas, serta kelenjar timus, tiroid, dan paratiroid. Turunan dari jaringan endodermal ini meliputi faring dan tabung pernapasan. Faring merupakan bagian anterior endodermal dari tabung pernapasan dan tabung pencernaan, yang pada umumnya setiap embrio mamalia dapat menghasilkan 4 pasang kantung faring. Proses organesis pada Pisces meliputi pembentukan titik mata, insang, jantung, dan usus.
Tahap perkembangan organ. Pada hari pertama, sungut satu pasang, sirip pektoral berbentuk bulat dan besar, sirip dorsal, kaudal, anal, dan ventral menyatu. Pada hari kedua, sungut dua pasang, tutup insang terlihat jelas dan bergerak, tulang sirip pektoral dan kaudal terlihat jelas. Sirip dorsal, kaudal, anal, dan ventral semakin lebar. Peredaran darahnya dapat terlihat jelas, usus tampak seperti tabung lurus dan transparan. Pada hari ketiga, pigmen mata semakin hitam, usus bertambah panjang dan terbuka. Bentuk kepala semakin lebar, jantung terlihat jelas, dan seperti berada pada rongga usus. Pada hari keempat, bentuk usus mulai tak beraturan, sungut mulai timbul gerigi-gerigi kecil, tulang sirip kaudal semakin jelas, segmen tulang belakang sudah terlihat jelas. Hari kelima, kuning telur sudah tak terlihat, rongga tubuh sudah terlihat, warna mata sudah semakin hitam pekat, sungut sudah tumbuh lebih panjang. Pada hari keenam, terdapat bintik hitam pada bagian perut, sirip pektoral semakin banyak, terdapat tulang sirip, usus semakin memadat. Pada hari ketujuh, tulang sirip kaudal semakin kokoh, pigmen warna semakin jelas. Organogenesis pada amfibi. Organogenesis katak sendiri terjadi dimulai dari setelah selesainya proses gastrulasi yang menghasilkan ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Setelah itu pada lapisan-lapisan tersebut akan mengalami diferensiasi atau biasa dinamakan tahapan neuralasi, di mana pada lapisan ektoderm ini akan menebal dan melipat membentuk neural plate yang akan berkembang menjadi neural class, yang merupakan bakal dari otak dan sumsum tulang belakang, dan dari lapisan ini juga akan membentuk insang, kuping, alat optik, dan saluran eustachius. Pada waktu yang sama juga ini akan terjadi delaminasi korda mesoderm yang menghasilkan pembentukan notochord dan dua lapisan mesoderm, dorsal dan lateral. Pada mesoderm dorsal ini juga akan membentuk muskulator, hewan, dan jaring ikat. Pada mesoderm lateral juga akan membentuk nefrotom yang kelak akan berkembang menjadi ginjal, pronefros, dan sistem urogenital. Pada mesoderm juga ini berperan sebagai mesenkim yang akan membentuk pembuluh-pembuluh darah dan sistem mesodernal lainnya. Sedangkan pada endoderm ini akan membentuk saluran pencernaan yang terdiri dari 3 bagian, yaitu foregut, midgut, dan hindgut. Organogenesis pada apes dimulai pada lapisan ektoderm yang akan berdiferensiasi menjadi cor atau jantung, otak atau sistem saraf, integumen atau kulit, rambut, dan alat indera. Sedangkan pada lapisan mesoderm akan berdiferensiasi menjadi otot, rangka atau tulang atau osteon, alat reproduksi seperti ovarium atau testis, alat peredaran darah, dan alat ekskresi seperti ren. Sedangkan pada lapisan endoderm akan berdiferensiasi menjadi alat pencernaan, kelenjar pencernaan, dan alat respirasi seperti pulmo. Organogenesis pada reptil diawali dengan diferensiasi seks gonad yang ditandai dengan adanya aromatase. Aromatase ini adalah kompleks enzim yang merubah androgen menjadi estrogen. mRNA reseptor estrogen diekspresikan pada gonad. Ketika tahap diferensiasi ovarium, transkrip mRNA reseptor estrogen ditemukan di bagian medula dan korteks pada korda ovarium. Sebaliknya, pada diferensiasi testis hanya ditemukan pada bagian medula korda testikular. Saat diferensiasi ovarium, epitel dan sel germinal hingga membentuk kantong oogonia dan akhirnya membentuk ovarium definitif. Sebaliknya, tahap perkembangan embrio, diameter korda testikular semakin menurun diakibatkan oleh menurunnya kandungan protein dalam testis. Organogenesis pada mamalia, dalam hal ini manusia, dimulai dengan pembentukan saluran pencernaan berupa hati dan pankreas yang merupakan diferensiasi dari lapisan endoderm. Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan sistem pernapasan berupa paru, trakea, dan bronki. Paru dan trakea berasal dari diferensiasi tunas paru, sedangkan bronki berasal dari diferensiasi tunas bronchiolus. Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan kulit dan juga rambut yang berasal dari lapisan ektoderm. Kemudian dilanjutkan dengan diferensiasi dari lapisan mesoderm membentuk sistem peredaran darah dan juga sistem saraf pada mamalia. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 mengucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.